Penyalahgunaan teknologi informasi di tengah pandemi membuat masyarakat terbuai hoaks. Anggota kelompok, Muhammad Tegar Ramadan, Nabila Putri, Nisa Nurfadilah, Nova Diana, Ridwan Syah Mulyawan, Welsya Almaira. Latar belakang segala protokol himbauan hingga pemberitaan mengenai perkembangan COVID-19 yang pertama kali muncul di Cina pada awal tahun ini terus berkembang. Berita bohong atau hoax dengan tujuan masing-masing juga makin marak turut meramaikan lalu lalang informasi yang terus mengalir setiap harinya. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, lingkungan yang bervariasi, dan penerimaan pesan yang beraneka ragam tentu menjadi peluang dalam penyebaran hoax terkait vaksin COVID-19. Maka dari masalah ini muncul pertanyaan, apa saja jenis hoax yang muncul dalam pemberitaan vaksin COVID-19 dan bagaimana intensitas pemberitaan hoax vaksin COVID-19 seiring semakin gencarnya vaksin COVID-19 yang dikenalkan oleh pemerintah melalui berbagai media. Karena yang menjadi permasalahan di sini adalah dari informasi yang begitu banyaknya mampu mengubah cara berpikir seseorang. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori terbagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi dan bentuk globalisasi. Teknologi informasi. Pada teknologi informasi ini merupakan suatu studi perencanaan, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Selanjutnya ada bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penemuan-penemuan alat menyampai informasi seperti smartphone ataupun internet. Lalu, kedua, internet untuk memudahkan komunikasi dan mendapatkan informasi. Dari Al Friedman. Thomas Al Friedman mengatakan bahwa globalisasi memiliki dimensi ideologi dan juga teknologi. Dimensi ideologi ini yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi ini adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Era pertama dari globalisasi ini ditandai dengan imperialisme, eksplorasi, dan kolonialisasi. Era kedua ditandai dengan revolusi industri antara 1492 dan 1800, dan era baru dari globalisasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kekayaan global melalui perdagangan internasional dan kolaborasi. Abad ke-21 atau abad ini dikaitkan dengan generasi digital yang menggunakan internet untuk memanfaatkan peluang global. Hasil persentase menunjukkan dampak globalisasi mencapai 78% untuk berkembangnya ilmu komunikasi dan informasi, sedangkan platform media sosial penyebar hoaks mencapai 53,7% untuk Instagram. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, yang sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Contohnya, dalam bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi telah berkembang dan memperlancar arus informasi ke segala penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas lingkungan geografik, politik, maupun kebudayaan. Pemanfaatan media sosial saat ini berkembang dengan luar biasa. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat berpikir, bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Sehingga hanya dalam hitungan detik suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh semua pengguna internet melalui sosial media. Informasi yang salah satu tersebar dengan cara hoaks. Salah satu hoaks yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat saat ini adalah tentang hoaks vaksinasi. Pengaruh globalisasi dikaitkan dengan hasil riset. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, ini membuat pemerintah berpikir dengan keras mengenai cara atau solusi agar pandemi ini dapat diatasi dan dapat segera berakhir dengan cepat. Solusi yang ditemukan oleh pemerintah ini dengan cara melakukan vaksinasi. Vaksin adalah senjata biologis yang digunakan untuk membantu sistem imun manusia melawan penyakit. Tujuannya agar sistem imun mempelajari cara melawan organisme yang menyerang tubuh ini. Namun,
Berita hoax ini mengenai vaksinasi ini sudah banyak beredar di berbagai sosial media. Biasanya hoax vaksinasi ini yang beredar muncul yaitu tentang efek samping dan kandungannya yang di dalam vaksin tersebut. Berikut merupakan persentase hasil penelitian yang menyebutkan bahwa jenis hoax yang paling sering beredar yaitu misleading content atau konten yang menyesatkan dengan angka 65,9%. Sedangkan faktor penyebab hoax yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu sengaja menimbulkan keresahan dengan angka 6,4%. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa konten yang sengaja menimbulkan keresahan bisa membuat masyarakat ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sama halnya pada awal tahun 2021, vaksinasi COVID-19 ini merupakan berita yang sedang gencar di media sosial. Maka dari itu banyak berita juga yang simpang siur. Jenis-jenis hoax yang beredar di media sosial ini dibagi menjadi 4, yaitu ada misleading content, ada false content, fabricated content, juga manipulated content. Yang pertama adalah misleading content. Misleading content adalah konten yang menyesatkan. Sesuai dengan temuan berita pada hoax vaksin COVID-19, pemberitaan yang ada justru lebih banyak memelintir fakta yang ada, menggabungkan berbagai informasi ke dalam kesimpulan yang salah kaprah dan cenderung menyesatkan. Oleh karena itu, di dalam kasus ini, informasi hoax mengenai vaksinasi COVID-19 yang disebarkan dapat membuat masyarakat menggiring opininya sendiri karena khawatir dan berprasangka buruk terhadap vaksinasi. Salah satu contoh berita yang menyesatkan yaitu menyebutkan bahwa vaksin yang beredar belum melalui tahap uji coba, sehingga menimbulkan banyak kematian bagi para penerima vaksin. Berita tersebut adalah hoax yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang yang mempercayainya, sehingga membuat orang bimbang untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Jenis hoax yang kedua yaitu false content atau konten yang salah. Hoax dengan kategori false content yaitu ketika konten yang benar atau real dibagikan dengan informasi yang salah dan tidak sesuai. Biasanya, false content ini memuat pernyataan, video atau foto peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga adalah fabricated content atau konten yang palsu. Konten ini merupakan konten yang murni 100% isinya adalah kebohongan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga fabricated content adalah konten yang sangat membahayakan bagi pembaca yang kurang literasi. Kemudian jenis yang keempat adalah manipulated content atau konten yang dimanipulasi. Konten manipulasi ini yaitu konten yang diubah untuk mengecoh. Biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan oleh media-media besar dan kredibel. Penyebaran berita hoaks merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan banyak pihak di dalamnya. Kurangnya sikap bijaksana dalam menggunakan media sosial adalah poin utama yang membuat masyarakat dengan mudah mengakses informasi atau berita yang belum terbukti keberadaannya. Hal itu dapat membuat sebagian besar masyarakat mudah percaya kepada informasi tersebut, karena menurut sudut pandangnya, informasi yang didapatkan melalui media sosial sudah pasti dan sudah terbukti keberadaannya. Salah satu contohnya adalah penyebaran berita hoaks mengenai vaksinasi yang sudah beredar di berbagai macam bidang teknologi informasi seperti media sosial. Penyebaran berita hoaks ini merupakan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak karena dengan adanya berita tersebut akan membuat beberapa masyarakat lebih mudah percaya dan lebih mudah mempengaruhi pikiran masyarakat untuk tidak melaksanakan vaksinasi akibat adanya informasi berlebihan mengenai efek samping dan juga kandungan di dalam vaksinasi tersebut. Menurut 85% narasumber yang telah diwawancarai, kasus penyebaran berita hoaks tersebut harus dibawa atau ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dan diproses sesuai undang-undang yang berkaitan dan mengatur kasus tersebut. Jika dilihat dari sistem pemerintahan negara Indonesia yang menganut negara hukum, maka untuk penanganan kasus ini juga ada undang-undang yang melindunginya. Apabila masyarakat tersebut melakukan kasus penyebaran hoaks dalam konteks apapun, maka penyebar tersebut bisa terjerat ke dalam beberapa undang-undang, yaitu
Yang pertama, jika bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Maka, jika pelaku penyebar hoaks mengenai vaksinasi ini memberikan berita tentang vaksinasi yang salah dan juga menghina atau menjatuhkan nama baik pemerintah Indonesia terutama di bidang kesehatan, maka pelaku akan mendapatkan hukuman tersebut. Yang kedua, jika bermuatan ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dapat dipidana berdasarkan pasal 29 Undang-Undang ITE. Maka, jika pelaku penyebar hoaks vaksinasi ini memberikan berita yang menakut-nakuti masyarakat mengenai efek samping vaksinasi atau kandungan di dalam vaksin, maka pelaku dapat terjerat hukuman sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur mengenai berita bohong, yaitu yang pertama, barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat akan dikenakan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Selain itu juga, masyarakat harus pintar dalam menangani kasus ini. Masyarakat harus mempunyai beberapa upaya agar tidak mudah terpengaruh oleh berita di media sosial. Salah satu upaya yang paling dibutuhkan yaitu kita selaku masyarakat harus lebih teliti, lebih bijaksana, lebih literasi, dan lebih pandai menyaring kembali informasi sebelum nantinya diinformasikan kembali kepada keluarga atau kerabat terdekat. Tidak hanya masyarakat, tetapi pemerintah juga harus lebih sigap dan siap dalam menangani kasus ini. Karena jika tidak ditangani, akan banyak oknum lain yang memanfaatkan kesempatan dan merugikan banyak orang. Pemerintah perlu menambah beberapa kebijakan seperti mensosialisasikan, mengedukasi, dan mengevaluasi dengan meyakinkan kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap berita hoaks dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara memerangi berita hoaks yang beredar tersebut. Selanjutnya implikasi. Hasil dari penelitian kami tentang riset penyalahgunaan teknologi informasi di masa pandemi memiliki manfaat dan kepentingan untuk bidang sosiologi sendiri, yaitu untuk mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi jika kita menyebarkan hoaks di masa pandemi, apakah sebegitu berdampaknya berita hoaks di saat pandemi ini, biasanya masyarakat mendapat berita hoaks ini dari sumber mana, jenis hoaks apa yang biasanya beredar di masyarakat, dan pendapat masyarakat tentang berita-berita hoaks pandemi tersebut. Saran dari kami sendiri agar kita bisa terhindar dari berita-berita hoaks yaitu yang pertama, hati-hati dengan judul-judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Misal kalau misalnya situsnya masih beralamat .blog atau intinya blogspot semacam itu, lebih baik kita ragukan informasi tersebut. Yang ketiga, periksa fakta. Kita harus mencari sumber-sumber lain selain dari informasi yang kita temukan itu. Kalau misalnya dari sumber A ini bilangnya X, tapi di sumber B bilangnya Y, fakta tersebut bisa diragukan. Yang keempat, cek keaslian foto. Cek keaslian foto ini bisa lewat misalnya Google Image. Dan yang terakhir, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi untuk pemerintah dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil penelitian, responden mengharapkan adanya kebijakan yang harus ditambah oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih sigap dan tegas dalam mengawasi media-media yang sebelumnya pernah membuat berita hoaks, agar kedepannya media tersebut tidak mengulang untuk membuat dan menyebarkan berita hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Diperlukan sosialisasi, edukasi, dan evaluasi kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap berita hoaks dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara memerangi berita hoaks yang beredar. Pemerintah juga perlu gerakan cepat dalam menangani berita hoaks untuk membenarkan dan meluruskan informasi yang salah. Hukum dan undang-undang mengenai pemakaian teknologi informasi dan komunikasi perlu ditegakkan dan pemerintah dihimbau untuk menghentikan segala bentuk suap.
Bagi masyarakat diharapkan lebih bijak lagi dalam memilih dan memilah informasi yang diterimanya. Mereka harus turut andil dengan cara mengutamakan nilai faktual berita dan tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Menggali lagi informasi agar tidak menyalahgunakan informasi hoax untuk mencapai ketenaran semata. Ada baiknya juga untuk menunggu informasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang terpercaya, sehingga siklus hoax yang menyebar di media online atau sosial bisa cepat dihentikan. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai contoh kasus penyebaran berita hoaks agar informasi dan ilmu yang diberikan kepada khalayak akan bertambah dan dapat lebih dimengerti. Sekian materi makalah berjudul Penyalahgunaan Teknologi Informasi di Tengah Pandemi Membuat Masyarakat Terbuai Hoaks yang dapat kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian kritik dan saran dari Ibu Reni juga teman-teman dapat kami jadikan sebagai motivasi dan pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.